Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, jelas firman Tuhan ini mengabarkan kepada kita Baik, selamat datang di Riston Channel. Kali ini kita berbincang-bincang kembali dengan Pendeta Afdal, narasumber kita. Dan topik kita pada kesempatan ini, Pak Pendeta, adalah tentang berbagai-bagai pengajaran. Dan juga bagaimana Nabi palsu Tuhan firmankan, Tuhan nubuatkan bahwa pada akhir zaman banyak akan muncul nabi-nabi palsu. iya, Karena sebagaimana kerinduan umat-umat Tuhan, manusia mencari kerajaan Allah dan kebenaran itu, pastinya pada akhir zaman ini sangat haus dan rindu. Baik Pak Pendeta, coba dulu Pak Pendeta kasih pencerahan kepada kita tentang bagaimana berbagai pengajaran-pengajaran yang banyak muncul saat ini. Boleh Pak Pendeta? baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, Bang Riston. Sebagaimana yang sudah dinubuatkan dalam Alkitab, Iya. ayat-ayat yang Bang Riston berikan sama saya tadi sudah menggenapi untuk akhir zaman ini. Pada akhir zaman nanti akan bermunculan nabi-nabi palsu. Matius 24 ayat 11. Iya, yang Bang sebutkan tadi. Nah, lalu kita sebagai umat Tuhan, Iya. kita bagaimana cara mengantisipasinya supaya kita jangan terjerumus, ya kan? Iya. Karena Alkitab katakan Lucifer bisa menyamar sebagai malaikat, Iya. bisa menyamar sebagai malaikat yang terang. Nah, kita sebagai umat Tuhan, kita harus berpedoman kepada kitab suci. Kita harus berpedoman kepada firman Tuhan. Apa firman Tuhan yang menjadikan amaran buat kita? Itu terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, Bang Riston. Iya. Boleh Bang Riston baca 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes 4 ayat 1. Yohanes 4 Ayat 1. ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, jelas firman Tuhan ini mengabarkan kepada kita. Jadi kalau kita mendapatkan satu pengajaran yang baru, Bang Riston, Iya. kita uji kebenarannya. Iya. Sesuai nggak dengan firman Tuhan? Iya. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci? Iya. Nah, karena pengetahuan kita ini terbatas sebagai umat Tuhan, kita datang kepada hamba Tuhan yang mengetahui, yang memang sekolah di bidang itu, Iya. yang mengambil spesialisasi di bidang itu, supaya kita tidak terjerumus dengan ajaran-ajaran yang membuat kita tersesat. Jadi sudah dinubuatkan bahwa akan ada nabi-nabi palsu, Betul. dan itu akan bertambah-tambah masuk keluar. Menjelang datangnya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Namun tantangannya nih Pak Pendeta, bahwa kita tahu bahwa kepalsuan itu kan semacam kalau kayak perhiasan yang imitasi dan Iya. asli itu kan memang harus diuji dia. Iya. Ya. Tapi biasanya kan kepalsuan itu hadir berdampingan dengan kebenaran itu. Ya. Sumbernya sama Pak Pendeta, Alkitab juga. Tapi memang bagaimana kita agar kita mendapatkan ajaran-ajaran yang benar-benar kebenaran sejati gitu ya, bukan kebenaran-kebenaran yang menyesatkan kita. Tadi Pak Pendeta katakan bahwa iblis pun menyamar seperti Malaikat terang. malaikat terang. Boleh Pak Pendeta? Kalau mengantisipasi atau melindungi diri kita supaya jangan Terkontaminasi dengan ajaran yang salah. Iya. Saran saya, Bang Riston, sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kita, tetaplah kita selalu berdoa. Karena
si Lucifer ini pintar sekali memberikan PHP. Iya. Kita ingat kisah di Taman Eden, nenek moyang kita Hawa terjerumus. Ya, wajar Bang Riston. Kenapa? Karena sebelum kita membaca kitab suci, Iya. sebelum Bang Riston memegang Alkitab, Iya. Lucifer sudah membaca Alkitab, Bang Riston. Bang Riston sudah berapa tahun memegang Alkitab? Bahkan dia menyaksikan peristiwa kelahirannya Yesus, Nah. semua peristiwa segala zaman dia tahu. Lucifer sudah dari zaman sebelum dunia ini diciptakan. Dia sudah ada di zaman kekerajaan sorga. Artinya, sebelum manusia ini membaca firman Tuhan yang Iya. tertulis dalam Alkitab, si Lucy sudah membaca terlebih dahulu. Iya. Jadi kalau bicara tentang firman Tuhan, tidak heran Lucifer jauh lebih memahami dari kita. Namun sebagai umat Tuhan, senjata kita sebagaimana dengan amaran Tuhan, kita harus bertekun dalam doa, Bang Riston. Karena dengan bertekun dalam doa, Tuhan pelihara kita. Walaupun kita dihadapkan kepada satu momen yang membuat kita ragu, tapi bisikan Roh Tuhan itu ada dalam hati kita. Itulah pentingnya berdoa, Bang Riston. Iya. Dan Kita tidak tahu kapan akan terjadi serangan kuasa kegelapan kepada kita. Tetapi kalau kita persiapkan diri kita dengan berdoa dan berdoa, saya percaya kuasa Tuhan lebih bekerja dalam diri kita. jadi memang dengan berdoa, meminta tuntunan Tuhan, Roh Kudus, kita ketika membaca firman ini pun Alkitab kita ini, kita akan mengerti apa maksud Tuhan. Betul sekali. Ya. Kita sendiri bisa saja salah mengartikan kan begitu ya Pak Pendeta. Apalagi kita tidak berdoa, pasti kita akan tidak mengerti. Walaupun ini firman ini sangat sederhana ya kalau Iya. kita baca, pelajari. Nah ini kan dua hal yang bersamaan. Bagaimana kita tidak salah mengerti kebenaran ini, lalu juga ada serangan daripada nabi-nabi palsu. Nah pertanyaan terakhir Pak Pendeta. Nabi-nabi palsu ini kan datangnya dari mana? Ya, datangnya dari mana dan atau jangan-jangan kan akhir-akhir ini banyak ya orang yang senang memberitakan kebenaran firman Tuhan ini, namun dia hanya mungkin nonton YouTube lalu bagi dan dia tidak mengerti secara keseluruhan, tapi dia sudah berbagi. Iya. Nah itu suatu menurut saya itu menjadi suatu tantangan juga. Jangan-jangan kita juga yang memberikan ajaran palsu itu. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Memang tidak menutup kemungkinan, Pak Riston. Mereka akan timbul dari mana-mana. Dan tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa timbul dari dalam gereja. Iya. Karena dunia sekarang ini kan dunia informasi. Orang bisa mendapatkan informasi melalui dunia maya. Iya. Nah, jadi kembali saran saya sebagai umat Tuhan supaya kita terlindungi dari hal-hal yang seperti ini. Iya. Tidak ada jalan lain, Bang Riston. Kita berdoa kepada Tuhan, Iya. minta kecurahan kuasa Roh Kudus Tuhan. Oke. Supaya janji Tuhan tuh tergenapi dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan diri sendiri ya. Lalu Yesus berkata, Iya. pergilah, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu artinya apa? Dengan kita rajin berdoa, minta kuasa Roh Kudus Tuhan. Iya. Dengan kuasa Roh Kudus Tuhan kita dipenuhi dengan hikmat dan akal budi dari sorga. Kalau kita dipenuhi dengan hikmat dan akal budi dari sorga, Bang Riston, saya percaya kita tidak akan mudah dikelabui oleh PHP-nya si Lucy. Nabi-nabi palsu. Iya. Iya. Oke. Lucy ini kan terkenal dengan pemberi PHP, pengharapan palsu. Mengkabulkan yang itu dia kepalsuan itu. Iya. Jadi kebenaran seakan-akan kepalsuan itu seakan-akan suatu kebenaran. Kita bisa mengcover itu kalau kita dipenuhi dengan hikmat dan akal budi dari surga. Dari mana kita bisa mendapatkan hikmat dan akal budi? Dengan berdoa. Roh Tuhan yang bersemayam dalam diri kita.
Dan Dia yang akan berbicara dalam hati kita pada waktu saat kita dalam keadaan genting. Untuk memilih yang mana yang kita pilih. Ini merinding saya nih Pak Pendeta, artinya kalau jangan kita untuk mengerti, jangankan untuk mengerti kebenaran, kalau kita ada pimpinan Tuhan, perbuatan kita pun harusnya benar ya. Betul. Jadi hidup kita dipelihara dalam hal cara berpikir, cara bertingkah laku, dan cara berinteraksi atau menerima sesuatu yang datangnya daripada luar. Baik, Pak Pendeta, terima kasih. Nanti kita di kesempatan berikutnya kita bahas lagi tentang kebenaran-kebenaran yang lain, kebenaran sejati. Pastinya dalam topik kita kesempatan ini, saya mengambil kesimpulan itu bahwa waspadalah terhadap pengajaran-pengajaran, ajaran-ajaran, dan juga nabi-nabi palsu yang mengajarkan suatu kepalsuan itu menjadi kebenaran, ya, agar kita boleh terhindar celaka kita ya. Iya. Sayang betul kita sudah sejauh ini menyembah Tuhan, ternyata Berada dalam kebenaran, tapi kita tergelincir oleh PHP-nya solusi. caranya salah, keyakinan kita juga salah, padahal kita sama-sama pengikut Kristus. Ya demikian kira-kira. Sampai ketemu di topik berikutnya. Mari kita tetap mencari kebenaran. Mari kita berbagi semangat. Tuhan memberkati.